takut kepadanya. Kita perlu berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita hiasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehati-hatian. Seperti yang saya bacakan tadi di surat Asy-Syu'ara ayat 88 89, yauma, di hari itu, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, malun, harta, wala, dan juga tidak bermanfaat, banun, anak-anak. Kata Ibnu Katsir, andai seseorang itu mempunyai emas sebesar bumi, itu dijadikan tebusan kepada Allah agar terhindar dari siksanya Allah. Itu enggak bisa menghindarkan diri seseorang untuk tidak bisa dihindarkan oleh Allah dari siksanya. Andai seluruh manusia di bumi ini menjadi anaknya dia, anak seseorang itu, dan dijadikan seluruh manusia ini, seluruh anaknya ini dijadikan tebusan. Kalau kemarin ada yang kena narkoba, diringkus, digerebek, kena narkoba, nebus sekian belas juta, selesai. Nah itu kalau nebus kepada Allah dengan anak yang sejumlah penduduk bumi ini, semuanya kalau nggak salah sekarang ini 7 miliar. Untuk tahun-tahun segini ini, tahun-tahun sekarang ini, penduduk bumi itu 7 miliar. Andai 7 miliar semua orang itu menjadi anak saya jadikan tebusan kepada Allah untuk agar saya tidak disiksa oleh Allah, nggak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim, illa kecuali man, orang ata yang datang Allah kepada Allah biqalbin, dengan membawa hati salim, yang bersih, yang selamat, yang hidup. Sebagaimana tubuh kita mengalami 3 kondisi. Tubuh kita itu hidup, sehat, sakit, dan mati. Qalbun, hati ya juga begitu. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya mati. Nah, yang jadi prioritas kita dalam hidup ini menjadikan hidup hati kita ini hidup, hati kita ini sehat. Jangan sampai hati kita ini sakit. Kalau sakit terus-menerus bisa mati. Yang bisa membebaskan diri kita dari siksa Allah itu, kalau kita membawa tiket menuju Allah, itu membawa tiket. Tiketnya adalah qalbun salim ini tadi, hati yang hidup, hati yang selamat. Kalau kita lihat ya, sekarang ini sebagian kita kadang-kadang gontok-gontokan perkara capres. Sesama tetangga, sesama saudara, sesama teman, musuh-musuhan gara-gara capres. Mbok ya, kita ingat teman kita itu loh yang membantu kita kalau kita mati atau kita kesusahan. Saudara kita itu loh yang di dekat kita itu loh yang membantu kita, yang menyayangi kita kalau kita butuh kasih dan sayang. Bukan capres-capres itu. Yang lebih kita utamakan adalah kita bersaudara dengan tetangga kita, bersaudara, berkasih, bersayang-sayangan dengan teman kita. Yang lebih diutamakan itunya. Kalau dia beda capres dengan kita, ya dinasehati. Kalau nggak bisa ya sudah, tetap disayangi. Jangan gontok-gontokan, tukar-tukaran gara-gara begitu. Yang dipentingkan adalah hati kita selamat. Hati kita tidak melukai orang lain. Hati yang kotor, hati yang sakit, ya seperti yang begitu itu, yang suka bermusuhan dengan tetangga, bermusuhan dengan saudara. Ikatan iman yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, kecintaan karena Allah.
Al-mu'adatu fillah, permusuhan karena Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah, sayang karena Allah. Saya menyayangi saudara karena disuruh Allah. Saya berbakti kepada orang tua karena disuruh Allah. Landasannya, timbangannya Allah. Kalau timbangannya semua timbangan itu kita arahkan, kita pertimbangkan hanya Allah, itulah ikatan iman yang terkuat. Jangan berdasarkan beda capres atau beda caleg, yang satu ngasih uang, yang satu enggak. Akhirnya saya enggak dikasih, beda caleg terus bermusuhan dengan orang itu, tetangga kita yang dikasih itu enggak. Tetangga tetap tetangga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di surat Al-Asr disampaikan parameter atau perangkat agar kita tidak celaka, itu disampaikan 4 hal. Kata Imam Asy-Syafi'i, andai Allah menghendaki hanya menurunkan 1 surat saja untuk kebahagiaan manusia, seluruh manusia ini, cukuplah dengan menurunkan surat Al-Asr. Perangkat agar kita untung. Kalau kita lihat kemarin-kemarin itu, kita prihatin terhadap si A yang menjadi pemimpin kita. Katanya nggak bermutu, curang, serakah, macam-macam. Kita sematkan penilaian itu kepada si fulan itu. Padahal kalau kita ingat, seorang pemimpin itu adalah cerminan dari mayoritas yang dipimpin. Contoh, beras IR 1 karung. Kita ingin memilih dari beras itu 1 karung itu, 1 saja pemimpinnya, kita cauk, kita masukkan tangan kita ke dalam karung itu, kira-kira 50 atau 30 cm dari permukaan karung itu, kita milih, terus kita ambil 1, yaitu pemimpinnya, yaitu nggak bisa keluar dari lingkungan tempat tinggalnya beras IR yang katanya atos nggak enak itu tadi. Kalau mayoritas umat bangsanya itu jelek, yang dipilih Allah pemimpinnya ya pemimpin jelek. Kalau mayoritas bangsanya itu curang atau serakah, yang dipilih untuk menjadi pemimpin ya orang serakah. Bagaimana agar kita dipimpin oleh orang yang penyayang, orang yang rendah hati, orang yang ringan tangan, orang yang enggak serakah? Ya jadikan mayoritas bangsa ini adalah bangsa yang penyayang, rendah hati, enggak serakah, loman, dermawan. Bagaimana kok bisa begitu? Bisa menjadikan seluruh bangsa atau kebanyakan bangsa ini menjadi orang yang begitu? Ya gencar dakwahnya. Di pinggir-pinggir jalan, di warung-warung kopi, di teras-terasnya tetangga, kalau kita berada di situ, kita lakukan dakwah. Kita ajak saudara, kerabat, teman kita itu kepada kebaikan. Bukan tugasnya mubalik saja, bukan tugasnya khatib saja di mimbar-mimbar, di dampar-dampar pengajian, enggak. Dakwah itu tugasnya seluruhnya. Dalilnya banyak, diantaranya ini surat Al-Asr. Semuanya manusia rugi, kecuali yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yang mengajak. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempraktekkan ilmunya. Karena iman itu membenarkan berita Rasul, apapun yang diberitakan oleh Rasul dibenarkan. Setelah dibenarkan, dipraktekkan, dilakukan, dijalankan. Katanya beramal soleh, istilahnya beramal soleh. Amal soleh itu yang mempraktekkan yang diketahui, bukan seperti orang-orang atau mungkin kita ya, tahu sesuatu tapi tidak dilakukan. Tahu kalau ini ghibah itu dosa besar, tapi aja ghibah, penggawean yang ngerasani ya. Makanya di truk-truk itu ya, kadang-kadang ada yang ditulis podo-podo dosane,
aku pilih dangdutan daripada rasan-rasan. Pada dosane jane. Nek rasan-rasan dosa besar, nek dangdutan nggak tahu. Nah, itu sebenarnya banyak kita ini tahu itu dosa besar tapi dilanggar. Nah, itu namanya nggak beramal soleh. Nah, setelah mengamalkan ilmunya itu, kita ajak orang lain kepada kebaikan yang sudah kita praktekkan itu. Kalau nggak begitu, buntung. Buntung itu apa ya? Di dunia dipimpin oleh orang-orang serakah itu, orang-orang jahat. Kalau kemarin ada info ya, di Israel sana itu ada anjing liar banyak itu keluar dari Gaza menuju pemukimannya orang-orang Israel. Itu karena orang-orang Israel dikenal sebagai penjajah, dikenal sebagai orang-orang yang serakah, yang mentalan, tega, suka menyakiti orang. Nah, itu di dunia dibalas oleh Allah, diserang oleh makhluknya Allah yang kita tidak menyangka-nyangka. Anjing liar yang ganas banyak, mungkin puluhan atau di atas 100 masuk berbondong-bondong dengan mengeram-ngeram mau menerkam, begitu itu. Nah, balik lagi kepada kita dakwah. Kalau kita nggak gencar dakwah, akhirnya orang-orang kebanyakan itu serakah, tomak, egois, akhirnya kita dipimpin oleh orang yang begitu. Dan kalau kita tahu ilmu ditanya, kita tidak menjawab, itu kita dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan oleh semua yang bisa melaknat. Di surat Al-Baqarah 159 sampaikan begitu. Sanksinya bagi orang yang enggak mau berdakwah itu begitu. Di dunia dilaknat, di akhirat dicelakakan, dimasukkan neraka. Ada lagi, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati fi lijamin minnar. Siapa yang ditanya suatu ilmu tapi tidak menyampaikannya, dia dibelenggu oleh Allah. Kalau bahasa sekarang diborgol, diselending. Selendingnya bukan borgol yang putih-putih tanpa karat, itu bukan. Selendingnya, borgolnya adalah api. Siapa itu yang dibegitukan, dikena kasus begitu itu? Ya mubalik yang nggak mau menyampaikan ilmu itu, menyembunyikan ilmu. Nah, itu dalil-dalil bahwa kita ini semuanya wajib berdakwah. Dan yang keempat, bersabar dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah memegangi 4 predikat itu, insya Allah bisa berharap dicap oleh Allah, diberi predikat oleh Allah orang yang qalbun salim itu tadi, mendapatkan, mempunyai hati yang hidup, hati yang sehat itu tadi.